Mulane ojo sampai was-was. Lah biasanya wong was-was iku ketika tahapan belajar tentang noto niat. Usolli. Usol apa munusoli wis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nek ana santri model ngono langsung gebruk kae. Brek ngono. Perkara awake kabeh ana setane. Nanti wong was-was ya waswisu fi sudurin nas minal jin natiwan nas. Dadi sing ridu menungso iku loro. Siji setan ngridu ati, nomor loro ya setan rupa menungso. Sampai niat Allah, lah iku ya setan. Ngono bature ape salat kok diridu. Lah iku jenenge ya setan. Ada beberapa uzur sholat. Di antaranya inggih punika majnun, hilangnya akal, stres, kelebon jin. Yang kedua tidur. Karena saking lelahnya atau apa tidur, mulai jam 10 tidur, bangun tahu-tahu jam 3. Tidak mendengar suara apapun, tidak mendengar suara azan dan tidak ada yang membangunkan. Yang ketiga adalah karena safar, bepergian. Lah, ketika seseorang kehilangan waktu zuhur, entah karena tidur, entah karena majnun, jadi jam 8:30 esuk guyu karepe dhewe, waras-waras jam 3. Berarti dia sudah kehilangan waktu zuhur. Atau dia safar di dalam perjalanan kereta atau pesawat terbang. Ketika waktu zuhur telah hilang, maksudnya kita tidak melakukan sholat zuhur dalam keadaan ada, maka orang itu melakukan sholat zuhur di waktu sholat asar, melakukan sholatnya zuhur dulu, namanya sholat zuhur qadha. Nah, adaan itu melakukan sholat di dalam waktu, kalau qadhaan melakukan sholat di luar waktu, tapi dosa. Qadha niku ya tetap dosa, tapi kalau uzur syar'i tidak dosa. Uzur syar'i sebab 3 tadi. Majnun, lali, ono wong lali, duh hidup ya Allah aku rong sholat zuhur. Nah, tapi yo ono buktine tinggu uzur syar'i, termasuk uzur syar'i ini lali, turu, stres karo napa? Bepergian. Lah, bila dia memulai sholat asar dulu, adaan, kemudian baru melaksanakan sholat zuhur qadhaan, itu tetap diperbolehkan, tapi khilaful aula. Dia meninggalkan keutamaan dan masuk dalam syubhatul khilaf, karena ada sebagian pendapat yang tidak memperbolehkan. Sama ketika kita jamak takhir, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ketika jamak takhir melakukan sholat zuhur di waktu sholat asar ini, asar dulu apa zuhur dulu? Itu syubhatul khilaf. Yang tidak khilaf itu zuhur dulu baru asar. Tapi asar dulu baru zuhur juga diperbolehkan. Tapi khilaful aula. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sholat di dalam waktu namanya adaan, kalau sholat di luar waktu namanya qadhaan. Tadi munfarid dengan munfarid. Ada adaan, ada qadhaan. Sekarang kita meninggalkan sholat zuhur, tapi kita aja dilakoni, itu dosa. Tapi ya kudu duwe ilmu, masuk dosa ya kudu diilmuni. Misalkan tertidur sampai habisnya waktu zuhur, ngerti tong lho lah kira wis asar, maka kita sholat asar dulu adaan, baru kita mengqadha sholat zuhur. Karena fa innal jama'ata bil ada'i aula, karena sholat jamaah di dalam waktu itu lebih utama. Baru setelah kita salam, kita mengqadha sholat zuhur. Nanti ada orang janggal, loh sholat sunnah habis asar kan haram, kenapa anda sholat setelah sholat asar kok sholat 4 rakaat itu haram? Ini ilmu tingkat tinggi, ini penting. Qadha itu nggak ada yang haram. Wong kowe ninggalno sholat zuhur wis haram, kok tambah haram? No, karena ada sabab qadha. Nek sholat sunnah hukumnya haram, tapi nek sabab qadha hukumnya tidak haram. Fa in shalla munfaridan fi awalil waqti tsumma adraka jama'atan yusalla fil jamaah. Ketika kita sudah sholat sendirian munfarid, misal ini waktu masuk sholat asar jam 2:30 lebih 10 menit, kita sholat sendiri.
Karena entah apa, tahu-tahu ada masjid yang sholat jamaah. Apa yang kita lakukan? Maka kita sholat jamaah lagi. Kalau di beberapa literasi kita fikih, ada beberapa syarat. Kita habis sholat ngasar, ke sholat asar lagi itu diperbolehkan bila memenuhi 1, jamaahnya lebih banyak. 2, menangi takbiratul ikhrame imam. Ketiga, tidak ada niat istihza, gawe dolanan syariat. Jadi ya itu, kalau kita asalnya sholat asar sendirian, tahu-tahu tidak ada sholat jamaah asar yang lebih banyak, maka kita boleh sholat lagi di situ. Nah, yang diterima Allah yang mana? Itu urusan Gusti Allah, bukan urusan kita. Tapi kita mencari yang lebih afdoliyah, jamaah yang lebih apa? Banyak. Maka sholat yang pertama kali dianggap sholat sunnah atau sholat tatawu atau dianggap sholat qadha, menyauri sholat-sholat yang sudah lewat. Tadi sholat sendiri, sholat zuhur, asar atau sholat fardu sendiri, tahu-tahu tidak ada sholat jamaah, maka kita boleh mengikuti sholat jamaah karena sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, kalau kita sudah sholat jamaah, sampean misalkan sudah jamaah dengan 2 orang, tidak ada jamaah lagi dengan 200 orang, dan kamu punya peluang mengikuti takbiratul ihramnya imam, maka boleh setelah sholat jamaah kita sholat lagi sholat jamaah yang lebih banyak dengan niat 1, niat qadha. Lah yo sekelas ulama itu niat qadha. Nyopo neh rai-rai awakmu kan yo gelek ninggalno wayah nang omah karipan. Niat sholat qadha, sholat yang sudah ditinggalkan. Atau niat sholat sunnah. Karena sebenarnya mengulang sholat jamaah dengan jamaah lagi itu tidak ada dasar. Kita hanya ihtimal bahwa diperbolehkannya itu min fadilati jamaah, keutamaan jamaah mawon. Jadi sebenarnya tidak ada dasar lahu. Berarti kalau seperti itu ya sudah diniati qadha, enggak ono karena sholat qadha bisa dilakukan kapanpun dan kita mendapatkan fadilah jamaah yang kedua. Man shalla tsumma ra'a ala thawbihi najasatan fal ahabbu qadha as-shalati wa la yalzamuhu. Ketika seseorang melihat di pakaiannya ada najis, misal kita melihat jam 3:30 sore, loh, ikira baju sing tak pakai zuhur, lah kok ono najis sih? Berarti sholat zuhurku ora sah. Maka yang lebih utama adalah mengqadha sholat zuhur tadi. Tapi qadha sholat zuhur yang sudah terlewatkan karena najisnya ketahuan jam 3:30 itu tidak menjadi iltizam, tidak menjadi wajib. Berarti qadha ya oleh, ora qadha ya oleh, tapi luwih apik qadha karena apa? Tahu bahwa pakaian yang dipakai sholat zuhur tadi terkena najis. Iku nek wis sholate rampung. Lah nek pas wayah sholat tadi kita tahu najis setelah sholat selesai dan di luar waktu. Kalau sudah selesai masih ada waktu, tahu najis ya sholat lagi. Al istinafu aula. Lah ketika kita tahunya waktu sholat, Allahu Akbar, loh kok ireng-ireng ngono ketune putih, wah telek cecek. Ayo apa yang kita lakukan? Fauron, harus seketika. Membuang dengan cara menyentuh, tidak menyentuh najisnya, tapi menyentuh pakaiannya. Seperti ini. Harus seketika seperti itu. Kemudian menyempurnakan sholatnya. Tapi biasanya ada keraguan, maka ketika ada keraguan, maka yang lebih utama adalah memulai sholat dari awal. Satu sisi membatalkan sholat, fardu itu hukumnya haram. Nggak dibatalkan, kita ragu. Maka kita buang najisnya, sempurnakan sholatnya, setelah itu mengulang itu lebih utama. Timbang gue ragu-ragu kisah tuh orang. Mana dalilnya? Kalau kita tahu di dalam pakaian kita ada najis kemudian langsung membuang, dasar bahwa ketika kita di pakaian kita ada najis, saat kita sholat maka cukup membuangnya dan tidak mengulangi. Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menggunakan lainnya.
Manu rasa takok, Pak, bagaimana hukumnya sholat nganggo kaos kaki kok jemeneh kaos kaki sepatonane ora apa-apa kok kaos kaki barang. Lah, Kanjeng Nabi pakai sepatu, malaikat Jibril turun. Kanjeng Nabi saat sholat, wah ya Rasulullah, di salah satu naklenmu itu ada telek, ada najis. Akhirnya sepatu ini dilepas oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah sholat di atasnya. Jadi memakai dengan berdiri di atas itu beda. Jadi kue sandalan, sholat nganggo sandal, sandalmu ono najise tidak sah. Misalkan nyolati mayit, karena yang meninggal ini ulama besar, banyak yang takziah, yang sholat, sehingga kamu tidak punya tempat. Kan sholat mayit gak butuh rukuk, gak butuh sujud. Lan wong ngerti yo gampang. Sandalmu coplok, terus kue neng dhuwure. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nek mbok slobokno ora sah perkara kowe nggawa najis. Tapi nek kowe ning dhuwure kowe ora nggawa najis. Kowe ning numpang panggonan sing suci, sing ngisore ana najis. Paham maksudnya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang meninggalkan tasyahud awal, man taraka at-tasyahudal awwala awil kunuta, atau meninggalkan kunut. Tasyahud awal dan kunut ini disebut sunnah ab'ad, atau meninggalkan membaca sholawat kepada Rasulullah di tasyahud awal, atau melakukan gerakan yang gerakan itu tidak sengaja. Seandainya disengaja, sholat batalnya, tapi karena tidak disengaja maka tidak batal. Maka bila terjadi seperti itu, atau orang ragu ini 3 rakaat apa 4 rakaat ya, 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ambil yang sedikit. Maksudnya sing sedikit itu sing paling yakin. Nek 3 rak wis karuan, nek 4 urung karuan. Jadi ambil saja 3. Setelah itu sujudlah 2 kali sujud sahwi, dan sujud sahwi itu sebelum salam. Jadi misalnya meninggalkan kunut, meninggalkan tasyahud awal, meninggalkan sholawat di dalam tasyahud awal, maka kita ganti dengan sujud sahwi. Tempatnya sujud sahwi sebelum salam, setelah tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, langsung subhanaman la yanamu wala yasu, subhanaman la yanamu wala yasu, subhanaman atau subhanalladzi la yanamu wala yasu. Kemudian duduk, sujud lagi, duduk di qadri tumakninah, subhanallah, subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sujud sahwi. Bagaimana kalau setelah salam lali? Ya wis sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jadi sujud sahwi itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Kalau ingatnya setelah salam, ya sudah. Tapi kalau di sini fa inna siyaba fa ba'da salam mahma tadzakkara alal qurbi. Tapi ini juga syubhatul khilaf. Bila kamu sudah salam, tuh aku urung sujud sahwi, maka ketika zamannya masih dekat dan kamu belum hadas, langsung sujud sahwi 2 kali. Tapi itu syubhatul khilaf. Yang enak itu kalau setelah salam ya sudah. Wong sujud sahwi itu hukumnya sunnah, ya sudah, nggak usah sujud sahwi, nggak usah kunut. Tapi fa'in sajada ba'da salam wa ba'da an ahdatsa batalat sholatuhu. Kalau orang sujud sahwinya setelah salam dan setelah melakukan pekerjaan yang banyak, ya sholatnya otomatis batal. Makanya nek cara menurut Imam Ghazali, falidzalikal yasta'nifu as-salam ba'da sujud. Kowe nek ngerali sujud sahwi, lali kunut, lali tasyahud awal, kok lali sujud sahwi, ya wis mulai sholat awal lagi. Mulai sholat awal lagi. Nek angel-angel ngono wae, yasta'nifu as-salam ba'das sujud. Memulai salam setelah sujud. Jadi tahiyat, bertahiyat terus sujud sahwi. Bar sujud sahwi kemudian baru salam. Yasta'nifu as-salama ba'das sujud. Nah, cara pendapat Imam Ghazali bisa dikategorikan 3 kesimpulan. 1, kalau kita lupa kunut, lupa tasyahud awal, lupa membaca sholawat di dalam tasyahud awal, maka kita mengganti kunut dan tasyahud awal itu dengan sujud sahwi, tempatnya sebelum salam, setelah tahiyat, sebelum salam. Bila setelah salam baru ingat, kalau zamannya masih dekat, ya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung sujud.
kalau ingatnya setelah salam. Sujud sahwi. Setelah itu, kalau ingatnya itu setelah zaman yang lama, wis bar metu ke masjid, aku enggak sujud sahwi, ya sudah, dibiarkan saja. Kalian tahu ada orang yang was-was ketika niat sholat. Allah was-was fi niatis sholat. Kok ana wong was-was model ngoten niku terus Imam Ghazali sababuha qablun fil aqli au jahlun bisyar'i. Wi mesti wong rusak akale. Jadi miring separuh. Kok ana wong Allah iku seprapat ngono. Akale seprapat gak bek cara banyu koclek. Au jahlun bisyar'i atau karena saking bodohnya. Tapi Imam Ghazali sing muni Imam Ghazali aja sampai kowe kok seprapat. Nunggu tambah ngelokno wong. Ada orang saat niat sholat kok was-was, itu dua kata Imam Ghazali. Satu karena uteke miring separuh karek seprapat, atau karena dia bodoh tentang syariat. Lah ya kowe niat sholat gak iso mamang sampai usul Allah lah ngono sampai mbak laopo. Memuliakan Allah itu keinginan memuliakan qasduli ta'zimillah. Menginginkan memuliakan Allah itu sama dengan keinginan memuliakan orang lain. Contoh, ada orang alim namanya Zaid. Zaid ini mau datang. Kemudian ketika Zaid datang, kamu niat ingsun berdiri dengan wajahku menghadap Zaid yang utama. Iku mesti wong keplek wong bodoh. Nek tekane rawuhe Zaid iku otomatis kowe ngadeg mulyakno. Ngadegmu iku wis kewilang-wilang qasdu. Memuliakanmu ngadeg wis kewilang-wilang qasdu. Lha apa Zaid teko kono wong utama kowe lagi niat ingsun ora ngadeg-ngadeg kok niat ingsun ae. Berdirinya itu kamu memuliakan. Begitu juga dengan ketika kamu menghadap Allah sholat. Kamu melafadzkan usolli fardul itu dengan keyakinan keagungan Allah. Saya menghadap Allah yang agung. Dengan berdiri dan takbir itu sudah qasdu. Paham maksudnya nggih? Orang kok terus namanya niat adalah qasdu syai' muqtarunan bi awal fi'li. Betul. Ihtidarul qalbi, betul. Tapi ojo sampai ilmumu kuwi ngalang-alangi kuwe nyebabno kuwe terus was-was. Kaya-kaya Gusti Allah ora roh kowe. Mana ngecewakno pengen. Zaid arep teko jam 1. Ki kok nek Zaid teko, aku ape ngadeg mulyakno menghadap Zaid. Lah bareng Zaid teko, kowe kok cek niat ingsun ora ndang ngadeg kok lungguh tambah mamang. Iku jenenge wong bodho, nek gak wong bodho wong seprapat. Ana wong mulya teko kok dimati gak ndang ngadeg. Ketika kita sholat menghadap Allah, kok gak ndang ikhtidor, kok mikir niat ae. Lah iku jenenge wong seprapat. Wong seprapat iku wong sing ora waras. Utawa pancen dhek lali ora ngerti kekuasaane Gusti Allah. Kamu mengatakan saya sholat zuhur ada 4 rakaat karena Allah. Itu sama halnya ketika ada Zaid datang, Zaid orang yang utama. Zaid datang, kau berdiri jejeg hormat. Itu kahanannya seperti itu. Jadi mensyaratkan seperti itu ya seperti mensyaratkan berdiri ketika datangnya orang yang mulia. Jangan sampai sibuk dengan hal yang lain sehingga kedatangan orang mulia dilirwakne. Jangan sampai kita sibuk usolli tapi kamu kehilangan hadratullah, kehadirat Allah, rahmatnya Allah, keagungannya Allah wis nyopo awakmu. Tambah cara gue rojo teko mestine kowe rak hormat ngadeg monggo mestine ngoten. Monggo iku ikhtidore nyumanggakno. Lah kok kowe waduh ana raja ki piye ana raja polahe ra kaprah wong keplek. Ning padha karo wong kowe madhep Gusti Allah sing agung wayah madhep kok bingung usuli piye padha karo wayah raja teko riwariwi tambah rajane ora disambut. Jadi ketika ada orang mulia datang, kamu nggak segera berdiri, tapi duduk santai menunggu. Kamu kok nggak berdiri, baru berdiri. Lah itu wong bodoh.
orang sholat ketika niat sudah was-was itu seperti itu. Menghadap raja tapi sibuk karepe dewi, bahkan di sini mudbiron. Bahkan pas wayah raja teko kowe nyingkur. Ayo kok nyinggung. Makanya Gusti Allah ketika kita sholat Allah melihat kita. Ketika sholat Allah hadir di kita. Ketika sholat hadratullah hadir. Keagungan Allah hadir. Lah nek Gusti Allah hadir pirsa kita, lah kok awake kok sibuk karepe dhewe iku jenenge wong was-was, wong seprapat. Sebenarnya untuk hadrah itu enggak butuh waktu lama. Cukup Allah niat ingsun salat sudah. Allah niat ingsun salat ya sudah. Butuh waktu lahdzah sediluk kanggo hadrah niat. Jadi kadang yang menyebabkan orang was-was itu satu bodoh syariat, dua akale seprapat. Sebenarnya niat itu hanya butuh satu titik bahwa kita dipanggil Allah, kita ijabah, selesai. Allah niat ingsun sholat, selesai. Kadang-kadang yang membuat panjang itu ucapan lisan dipadukan dengan hati, lafadznya panjang lah ini. Nah ini cara Imam Ghazali. Berarti wong nek cek standar ngono dia orang paham sebenarnya niat. Jadi niat itu apa? Allah memanggil, kita ijabah. Allah niat ingsun sholat krana Allah, selesai. Tapi nek wis alim kan Allah niat ingsun sholat fardu zuhur krana Allah, selesai. Jadi hanya butuh waktu sebentar. Yang panjang itu runtutan-runtutan lafadznya. Padahal umpama Gusti Allah sing disawang atimu, Allah ya wis. Jadi intine ngono. Mulane aja sampai was-was. Lah biasanya wong was-was iku ketika tahapan belajar tentang noto niat. Usolli. Usol al. Apa mun usolli wis Allahu Akbar. Usollahu Akbar. Nek ana santri model ngono langsung gebruk kae. Brek ngono. Perkara awake kabeh ana setane. Nanti wong was-was ya waswisu fi sudurin nas minal jin natiwan nas. Dadi sing ridu menungso iku loro. Siji setan ngridu ati, nomor loro ya setan rupa menungso. Sampai niat Allah, lah iku ya setan. Ngono bature ape salat kok diridu. Lah iku jenenge ya setan. Dadi ana golongan setan, ana golongan menungso. Wes. Dadi intine niat itu adalah du'ita ila antusolliya fi waqtin fa'ajabta wa kunta. Niat itu hanya sekedar kamu tahu kamu sedang dipanggil oleh Allah, kamu menghadap, selesai. Jadi sebenarnya niat itu satu titik di dalam hati, Allah memanggil kita mengijabah, niat ingsun madhep Allah. Iku asline. Adapun koko perinciane wajib, sholat, ada, zuhur, petang rakaat itu tafsil. Yang perincian-perincian itu sebenarnya sudah dirangkum dalam sholat ini. Niat ingsun sholat sudah dirangkum. Tapi nek buk perinci yo tambah apik. Nek urung iso merinci detail, niat ingsun sholat zuhur, Allah niat ingsun sholat zuhur. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane was-was niku mahdul jahli. Sing diarani khudur kuwi ya ana niat kuwi. Wal ghaflati lan lali. Tidak lupa bahwa kamu sedang sholat. Nah iku jenenge ya khudur. Wong iku diarani ora ngerti iku perasaane dhewe ora ngerti, padahal asline ngerti. Seperti ngene. Bab seperti ini, sholat zuhur patang rakaat. Kamu berdiri sedang apa? Sholat zuhur. Kamu sudah tahu bahwa sholat, kamu itu sedang melakukan sholat zuhur. Kok kamu tidak tahu sholat zuhur 4 rakaat sedang kamu lakukan? Itu pasti orang yang bohong. Seperti orang misalkan, hidup kamu sekarang tahu. Hari yang kemarin kamu lewati, besok kamu belum jalani, yang sekarang kamu jalan. Kemudian kamu ditanya tentang yang kemarin dan hari ini, kemudian kamu menjawab tidak tahu, pasti orang itu bohong. Hanya kamu tidak melihat mungkin, tapi kamu mengetahui. Sama ketika hati ini mengatakan, saya niat sholat,
zuhur karena Allah, itu kamu sudah mengikrarkan sholat zuhur 4 rakaat, menjadi makmum, ada imam dan lain sebagainya. Maka jangan sampai sulitnya niat itu menjadikan was-was. Maka Imam Ghazali, ya wis lah ojo dingel-ngel bab niat. Jangan sampai orang masuk dalam kewas-wasan. Orang yang terjadi was-was itu karena dia menyulitkan dengan sendirinya, menyulitkan di dalam dirinya, di dalam hal menginginkan hadirnya hati, menghadirkan sholat zuhur, ada fardu dan lain sebagainya dengan lafaz-lafaznya dalam waktu saktu, dan itu sangat sulit. Makanya cara wong sholat niku sing mantep-mantep punya Allahu Akbar, sudah. Karena kita Allahu Akbar, saya niat sholat, itu kita sudah memenuhi panggilannya Gusti Allah. Dan kita tahu yang kita kerjakan adalah sholat Jumat, sholat zuhur, sholat asar. Jadi kalau nggak bisa diperinci ya sudah. Memang dalam bab beberapa hal Imam Ghazali mengkritisi bab fikih, seperti bab mustakmal. Kemarin dalam bab air Imam Ghazali mengkritis betul tentang mustakmal, karena Imam Ghazali berkeyakinan tidak ada air mustakmal, adanya air suci semua. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini tidak menentukan niat untuk ditafsil. Lah niat itu ya kamu niat sholat saja, agar tidak masuk di dalam jurang was-was. Nah, tapi kan gak ditakyin sholat zuhur. Kamu sudah tahu yang kamu lakukan adalah sholat zuhur, untuk apa ditakyin? Ini biar tidak terjadi was-was. Sing bener sing ndi yo karek awakmu. Nek iso kaya ulama-ulama fikih, ulama niku ada ulama sing ngerti dasar-dasar hukum ulama. Tapi atine yo kurang parek Allah. Ono hukama, dia atine parek Allah tapi nggak ngerti hukum-hukum detail tentang agama. Lah ono kubarok kaya Imam Ghazali ini kubarok itu apa? Kubarok itu ngerti ilmu agama, ngerti ilmu hikmah. Nah, itu jenenge kubarok. Jadi tentang bab niat yang menyebabkan was-was niki Imam Ghazali membagi 3 kelompok. Yang pertama, kalau kamu memang mampu mengumpulkan antara takyin, sholat, adat, fardiyah, adat, mulai awal takbir sampai akhir takbir yang kita jalani, Allah niat ingsun sholat fardu akbar, kalau bisa jalankan. Tapi kalau tidak bisa, jangan sampai timbul pertanyaan. Kalau menyebabkan was-was, jangan ajari santrimu untuk seperti itu, karena nanti akan timbul pertanyaan. Kalau memang sholat niatnya tanpa ada takyin bil fardiyah wal adaiyah, itu nanti menyebabkan tidak sah. Bagaimana dengan sholatnya para sahabat, yang para sahabat pun tidak mentakyin ketika niat. Tapi nek kowe iso nglakoni ngono gak apa-apa. Tapi aja sampai ngangelno wong, yang akhirnya wong awam masuk di dalam jurang kewas-wasan. Mulane kalau kalian ingin jadi Imam Ghazali, ingin tahu lebih tentang niat, buka saja kitab Al-Fatawi. Para ulama butuh sekali. Nah, di dalam kitab Fatawi yang nerangno nek niat butuh ini. Cuma di dalam kalangan orang-orang awam sering tak tinggalkan, karena orang awam ini ketika dijelaskan detail seperti itu, mereka tidak menjadi bisa, tapi menjadi was-was. Makanya teng mriki amal amatu farubama dzarra simauha. Wong nuruti wong awam repot kabeh. Dadi awake kon nulungi wong awam kon jelasno, bareng dijelasno dhek was-was. Gak dijelasno dhek ora paham. Mane Imam Ghazali milah-milah. Mane wong awam-awam aku mau krungu, soalnya nek krungu tambah bahayane dhewe, tambah was-was. Mane nerangno tentang takyinun niat yo kanggo wong sing ngerti-ngerti. Mane mondok yo kudu ana iqdat, kudu ana ulah, kudu ana salis yo ngono kuwi. Nerangno cah iqdat, mbok nerangno pelajaran salis kompet deh. Nerangno salis gaya iqdat ecek. Jadi kudu eneng tahapan. Ada 3 tahapan tentang niat, itu diterangkan di dalam kitab Al-Fatawi. Mas'alatun yang bagi Allah yataqaddama al-mu'mum 'alal imam wallahu a'lam.